Nah, Kompak gimana ya? Silakan Bapak. ya kompak lah kalau kita lagi pergi-pergi bareng, kompak gitu. Cuman kalau udah di rumah mah masing-masing aja gitu. Iya. Jadi kalau lagi pergi bareng aja kompak. Berarti kalau di rumah tuh punya kesibukan masing-masing ya? Iya, si Caca sibuk dengan Apa ya? tugas-tugasnya di kamar terus dengan laptopnya. Dia memang menikah kan, jadi udah pisah rumah dengan saya. Dan kalau lagi ada acara ketemuan ya kita ketemu. Coba Iya. kamu Iya, kenapa? ngobrol. Iya. Iya, ngobrol apa? Sosok papa di rumah ataupun di panggung seperti apa? Oh, beda banget sih. Kalau di rumah diem, pendiam. Kalau di panggung ya gitu deh. Soalnya kalau di rumah kan nggak ada yang bayar melawak dia. Kalau menurut Anda? Iya, sama deh, copy paste sama. Ya udah, sama. Lucu gak sih sosok Parto kalau di rumah? Kalau di rumah ya kadang-kadang aja sih ngelucunya. Suasananya kalau misalkan lagi kayak libur tapi nggak ngumpul ya kita sendiri-sendiri aja, tapi kalau misalkan lagi bareng-bareng ya lucu-lucu aja gitu. Iya. Kalau jadi lihat, Sendiri. saya enggak kan, Ngoper kan aja. kamu yang komen, aku kan yang dikomenin. Gitu. Oke, Bang Parto kan ini kan apa sempat bikin video nih bareng Amanda nih, yang apa nyanyi lagunya Ariel biasa lah gitu. Itu tuh ini mulai mau merambah ke dunia nyanyi atau seperti apa sih? Apa mau ada project serius gitu? Enggak, sebenarnya gini, yang di dunia tarik suara kan Caca, Amanda. Jadi dia kadang-kadang papi bikin ini yuk, nyanyi bareng lagu apaan ya udah. Jadi saya yang diajakin ya cuman buat apa iseng-iseng apa Ya ya. rame aja story aku sebenarnya. Soalnya kalau sama papi kan bingung tuh, udahlah main gitar aja aku yang nyanyi gitu. Habis ini sempat diajarin gak sih sama Caca? Susah gak sih kan? Kemarin tuh aku lihat videonya tuh sempat kayak tag 1, tag 2, tag 3. Oh yang itu, iya. Itu emang karena kita kadang-kadang kurang kompak aja. Kurang kompak, kadang-kadang aku yang benar papi yang salah, papi yang benar aku yang salah. Ya kadang-kadang ada yang benernya ada yang salahnya. Iya. Kita masing-masing punya kesalahan dan kebenaran. Kesalahan Kok jadi kebenaran. serius amat ya. Iya. Main gitar jadi begitu. Iya. Tapi ada niat atau ada keinginan gak sih buat proyekan bareng nih ayah sama anak, maksudnya kolaborasi di dunia musik lah. Iya, seperti itu. Saya kan lebih dulu terjun di musik gitu, vokalis saya kan. Jadi Vokalis band apa, Pak? Hah? Band apa? aspirin. Apa lah? Enggak lah, kayaknya enggak lah jauh-jauh. enggak. Dia aja ya. Kalau dia ini desain. Kenapa desain? Saya yang Iya. desain. Suami aku yang desain, bukan aku. Ya kan menurun. Oh lah. iya benar. Kalau dari perhatian sendiri nih, Mas Parto nih sebagai seorang ayah lebih ke Amanda atau Rata atau menurut Amanda sama kakak sendiri seperti apa? Sebenarnya gini, dua-dua anak ini pernah saya buang gitu loh. Dua anak Banget ya, jahat banget bapak ini sumpah. pernah saya buang dua anak ini karena wetonnya sama. Senen Pon gitu. Jadi kalau di Jawa tuh Senen Pon nggak boleh, apalagi ayah dan anak. Nah, akhirnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kepercayaan ini, dia saya buang waktu itu di tengah jalan diambil. Dia dibawa pulang ke orang tua istri saya, mertua saya ambil itu. Jadi kedua-duanya ini anak pungut. Hah? Bener, Kepercayaan. kepercayaan. Jadi Jawa ya. ayah dan anak nggak boleh sama wetonnya, nggak bentrok. Itu bukan satu kesehatan, bisa ada yang terganggu, ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Makanya untuk menghindari itu, ini saya buang di tengah jalan waktu itu di Jogja. Di tengah jalan dalam arti kata rumah saya di sini itu dibuang ke situ, udah diambil sama mertua. Saya ambil lagi, Bu. Baru kalau dia umur 2 tahun atau berapa tahun, kalau dia baru lahir. Jadi dia diambil sama mertua, saya ambil lagi, Bu, boleh nggak anaknya saya piara, saya asuh gitu. Kalau dia bukan dibuang dong, kayak cuma ditaruh terus pura-puranya gitu. Iya. kalau dia begitu habis lahir dari rumah sakit dibawa ke mertua. Baru saya susulin, Bu, boleh nggak anaknya saya rawat? Oh boleh, saya maharin gitu. Baru saya bawa pulang. Alhamdulillah sehat semuanya. Karena saya pernah cerita gitu dengan teman saya pernah ngalamin, dia dengan bapaknya sama wetonnya, dia sama anaknya sama, cuma dia nggak tahu. Begitu saya cerita gini, weton gue sama gini-gini, wah
lu yang bener, soalnya waktu bapak gue sama gue sama. Udah itu bapak gue meninggal, kalah sakit-sakitan mulu. Nah sekarang anak gue katanya, fotonya sama. Coba lu lakuin apa yang pernah gue lakuin, karena kita sama-sama Jawa ya. Akhirnya anaknya itu umur 7 tahun belum bisa jalan, masih apa sakit-sakitan, dititipin ke omnya, sorenya diambil lagi sama dia, sehat sampai sekarang gitu. Ah. Enggak lama. Misalkan kita titipin pagi, kita ambil sore gitu, enggak lama. Cuman syarat aja. Kayak dia enggak buat syarat aja. Kayak dia saya taruh di jalan raya, diambil sama mertua, begitu ini saya susulin lagi, saya ambil lagi gitu, enggak sampai tahunan, enggak. Syarat doang gitu. Berarti kalau apa bicara tadi ituan, ntar kalau masalah jodoh juga Hah? Pak Marto ngitung juga jodoh mungkin calonnya terus Kagak, saya tuh nggak ngerti kalau hitung-hitungan jodoh gitu. Yang saya tahu ada orang tua berkata kamu itu wetonnya sama nggak boleh gini-gini, ya udah. Cuman kalau buat dia waktu itu kamu yang menentuin hari nikahnya ya? Iya, Dia sendiri. bener. Nah, Tapi ada pantangan nggak sih gitu atau ada syarat-syarat dari orang tua? Nggak ada sih. Yang penting pokoknya baik kan, Baik. bertanggung jawab lah. Gitu. nah kalau Caca ini yang menentukan jam-jam kuliahnya kadang-kadang udah ditentuin sama sekolah dia kagak gitu. Apa ini ngomongin apa sih? oh tapi mas tapi ngeliat Amanda nih kayaknya udah banyak yang mendekati nih melirik dia gimana mungkin sebagai orang tua saya lebih ini guys mungkin selektif untuk Enggak, saya tuh orangnya welcome siapa aja namanya bergaul ya kita asal positif dalam artian positif ya saya terima. Jadi saya nggak ada kamu harus bergaul dengan anak ini enggak. Selama anak itu baik menurut Caca dan menurut saya, datang ke rumah pun kita welcome. Kadang-kadang kita hangout bareng, nonton bareng nggak apa-apa. Jadi saya nggak menentukan sama dia kayak dulu. Nggak, kamu harus cari yang gini enggak. Karena yang menjalani masa depannya adalah dia dan suaminya, jadi saya nggak bisa menentukan. Caca sendiri ada nggak sih kayak nggak deket sama cowok terus papa tiba-tiba nggak setuju? Enggak sih, nggak pernah. Karena emang itu kalau misalkan ada temen gitu datang ke rumah, pasti sama papi ya welcome aja, kita malah main bareng. Terus kalau jalan kayak ke mall gitu pasti bareng-bareng sekeluarga. Tapi kalau batasannya sendiri seperti apa sih om? Kayak Caca ini? Batasan? Ya batasan misalnya berhubungan apa atau jangan apa gitu. Jadi kan ada orang tua Ya. ada. Cah, aku pernah membatasi gimana? Ngebatasinnya apa ya? Apaan ya? Kalau Caca emang udah baik-baik aja jadi om percaya aja gitu. Kayaknya emang aku kan jarang keluar juga. Satu dia anaknya anak rumahan sama dia anak rumahan semua, jadi nggak tiap malam minggu keluar kemana sendiri nggak. Dia keluar pun dengan kita dengan keluarga, dengan temennya pun dengan kita. Jadi saya nggak membatasi kamu harus keluar jangan nggak harus keluar dengan orang yang nggak, bebas lah selama ada kita bisa pantau nggak masalah gitu. Kamu gimana? Kenapa? Loh, udah tidur tadi. Kita ngobrol kamu tidur. Nggak ada sih. Aku juga nggak batasin kan. Nggak ada, welcome banget malah. Nggak batasin. Iya. Jadi ya, Marto nih punya 2 anak. Jangan dicemilin itu lalat. Jorok. Om Marto nih punya anak-anak yang cantik nih Amanda sama kakak nih. Ketakutan gak sih? Maksudnya ada penjaga sendiri nggak? Atau gimana? ketakutan enggak, kecuali mati lampu, Ya. token udah nggak bisa dimasukin itu kita takut sampai pagi. Lucu aja. Namanya ditanya, Iya, Cak, kan iya. ketakutan. Iya sih. Takutnya kita kalau token habis pas jam 12 kita mau isi token nggak bisa, itu takut banget, takut sampai pagi gitu. Cuman kalau ini nggak ada rasa ketakutan. Selama kita memberi kepercayaan kepada Caca juga tahu kan anak yang bisa diajak berteman dengan yang enggak kan tahu dia lah senggaknya gitu. Caca sendiri aku lihat di postingan Instagram kan kemarin sempat kayak challenge bacain berita luar gitu. Oh iya. Itu kan kayak tanggapan positif banget dan kayaknya pasen banget gitu Caca. Aduh, alhamdulillah. Dia emang maksudnya pengen merambah ke dunia anchor juga. atau Wow. Sebenarnya enggak, itu tuh aku bikin gara-gara kan kemarin lagi syuting, terus kayak outfitnya kayak news anchor kan. Terus aku kan ada challenge di TikTok yang prompter challenge, aku pengen bikin karena emang apa ya, pengen aja gitu karena kan kayak orang-orang kalau dengerin bahasa Inggris aku katanya enak gitu. Jadi ya aku cobain tuh, terus alhamdulillah rame aku post deh gitu. berniat nggak sih buat terjun ke jadi jurnalis? Aduh, Terus waktu
Enggak. Dia itu waktu masih kecil suka begitu sendiri, pakai itu ngoceh sendiri. Wah, lo pakai bahasa Inggris. Iya. Enggak Kayak host gitu. Sampai iya lah, ada aku nyimpan, kalau boleh diposting aku posting nih. Jangan dong. Coba- Di review dulu ya, awas aja. Cuman masih berantakan waktu itu. Itu fase banget dan bagus banget tuh banyak. Aduh, alhamdulillah. Iya, gitu deh. Iya. Ini. Saya yang diwawancara ya? Diseriusin nggak di mana? Enggak, itu iseng aja sih. Aku emang suka baca-baca begitu, tapi enggak kayaknya. Aku nggak bisa kayak, wah, iya hobi aja. Oke, buat ke depan nih seperti apa nih Om Parto, ada proyekan kah sama Mada sama kakak atau gimana? Nih. Kan bikin girl band. Wah, apa? Ini jadi apa nih? Oh, girl band. Kalau gitu Mas Arlo jadi Manajer. Jadi apanya? Manajer. Jadi dancer aja, dancer. Kayaknya proyek ke depan nggak ada saya, nggak ada masing-masing karena saya memang tidak berkecimpung dalam dunia bisnis gitu. Jadi ya kan saya misalkan proyeknya apa, bisnis apa saya enggak, pembisnis anak-anak juga enggak. Udahlah masing-masing anak-anak mempunyai proyek sendiri-sendiri, saya juga punya proyek sendiri, jadi tidak ada proyek keluarga gitu ya. Kita masing-masing. puasa tahun ini seperti apa nih Mas Parto? Hah? Menjalankan bulan puasa. Seperti puasa-puasa sebelumnya, menahan lapar dan haus gitu. Puasa dulu-dulu juga begitu, sama. Menahan lapar dan haus. Biasanya Spesial nggak nih apa kumpul Bedanya kita. gini, yang spesial di tahun sahur tahun ini adalah saya bisa sahur bareng Amanda karena dalam satu program yang sama. Kemarin dia juga pernah sahur jadi bintang tamu gitu. Jadi tahun ini agak spesial aja. Saya biasanya sahur di studio, sekarang sama Amanda saya sabda. Ngomong apa? Ini nggak ada subtitlenya, kagak ngerti Pak. Orang-orang nggak ngerti ngomong apa. Efek puasa lama-lama suara habis. Oke, Haus terakhir dong lama-lama. ucapin selamat bulan puasa buat pemirsa. Saya Parto Saya Riri. Saya Amanda Sesa. mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Sehat terus yang penting.